Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 12 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, perwujudan kasih Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silahkan, Saudara Ben. Selamat pagi, renungan pagi kita pagi ini 12 Juni berjudul Penurutan adalah buah kasih. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 14 ayat 21. Berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bacanya, biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah. Sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati, mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Mereka yang pura-pura suci, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan, yang menuntut hak kepada janji-janji Allah, sementara menolak untuk memberikan penurutan kepada hukum-hukumnya. Pelanggar-pelanggar hukum ini menuntut segala sesuatu yang dijanjikan kepada anak Allah, tetapi prasangka ini adalah pada bagian mereka. Karena Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kasih yang benar bagi Allah akan dinyatakan dalam penurutan kepada segala hukumnya. Tidaklah cukup untuk percaya teori kebenaran, untuk menyatakan iman kepada Kristus, untuk percaya bahwa Yesus bukanlah penipu, dan bahwa agama dari kitab suci bukanlah reka-rekaan yang licik. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, Yohanes menulis, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Yohanes tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus didapat oleh penurutan, tetapi bahwa penurutan itu adalah buah iman dan kasih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa. Ia berkata, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya perempuan, gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 474 dan 475. Terima kasih kepada Saudara Ben atas penata lainannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, penurutan adalah buah kasih, sebab manuskrip Releases volume 20 halaman 349 paragraf 5 menyatakan, Allah adalah kasih, dan semua yang sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran akan menghasilkan buah kasih yang berharga. Allah adalah kasih. Tidak heran mereka yang menurut kepada Allah menghasilkan buah kasih.
Dan renungan hari ini menyatakan penurutan itu juga adalah buah iman. Jadi, penurutan adalah buah iman dan buah kasih. Itu semua karena Allah adalah kasih. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki Allah yang adalah kasih serta menghasilkan penurutan yang adalah buah kasih ini? Ulang ke rumah halaman 178 paragraf 3 menyatakan, jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kehendak Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Caranya untuk menerima Allah yang adalah kasih tinggal dalam hidup kita adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam kita. Jika kita tinggal dalam Kristus, maka buah-buah kehidupan kita adalah buah yang Kristus hasilkan. Dan buah yang Kristus hasilkan selaras dengan kehendak Allah, dengan ajaran hukum Allah. Sesuai dengan salinan karakternya. Dan Allah adalah kasih, maka yang dihasilkan adalah buah kasih. Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Kristus? Kita baca kembali kutipan berikut ini dalam Science of the Times, Maret 23, tahun 1888, paragraf 5. Ellen G. White menuliskan, tinggallah dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Tinggal dalam Kristus artinya menerima Roh Kristus secara terus-menerus, setiap saat, dan itu oleh suatu iman yang hidup. Inilah roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Apa buktinya? SDA Bible Commentary Volume 6, halaman 1059, paragraf 4 menyatakan, kasih karunia Kristus melalui korban pendamaiannya saja dapat memperbaharui hati dan membuat pelayanan kita dapat diterima oleh Allah. Kasih karunia ini telah bekerja pada hati Kornelius. Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya. Yesus telah menariknya dan dia menyerah pada penarikan itu. Doa dan sedekahnya tidak didesak atau diperas darinya. Itu bukan harga yang ingin dia bayar untuk mengamankan surga. Tetapi itu semua adalah buah kasih dan syukur kepada Allah. Kisah tentang Kornelius ini bisa kita baca dalam buku Kisah pasal 10. Dan ini terjadi sesudah peristiwa kecurahan roh pada pasal 2. Dengan jelas, Ellen G. White menuliskan bahwa Roh Kristus yang bekerja pada hati Kornelius. Ini bukti bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus yang kudus dan bukan oknum yang lain yang bukan Yesus. Sebab jika kita mau tinggal dalam Kristus, kita harus menerima Roh Kristus terus-menerus oleh iman. Dan dengan tinggal dalam Kristus, kasih Allah tinggal dalam hati kita. Maka penurutan kita adalah buah kasih Allah. Bagaimana caranya menerima Roh Kristus dalam hati kita? Oleh iman tentunya. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223 paragraf 2 menyatakan, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, rohnya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Ini sesuai dengan Efesus 3 ayat 17. Dan rohnya, yaitu Roh Kristus yang kudus, menjadi kuasa. Ini sesuai dengan janjinya dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa yang dijanjikannya, yaitu rohnya, Roh Kristus, yang disebut juga dengan Roh Kudus. Mau menurut kepada Allah Bapa? Terima Roh Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Maka rohnya akan masuk dan berkuasa dalam hidup kita. Maka penurutan kita adalah buah dari iman dan kasih itu. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 yang berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah di dalam kita, maka kita menghasilkan penurutan yang adalah buah kasih
dan itu melalui roh yang dikaruniakan kepada kita, yaitu roh anaknya, roh Kristus. Sebab Kristuslah yang menghasilkan buah kasih itu, yang kita terima hanya oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang adalah kasih yang kami sembah melalui anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan buah kasih. Itu bukan hasil upaya kami, bukan perbuatan kami. Itu adalah buah daripada Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Sebab melalui Dialah Engkau hadir dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, hadirlah bersama kami sepanjang hari ini melalui anak-Mu. Curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.